mikirnya cuma satu, kalau tadi dibilang Gus Dur itu wali gitu ya. Mungkin enggak. Gus Dur itu tinggi dari itu. Aslinya Gus Dur sampai sekarang pun ini saya masih percaya beliau itu dewa. Cuma nyata jadi kiai itu aja. Ada ukuran kemanusiaan yang dipaskan ke beliau itu nggak semuanya pas. Ngapain dia bela saya yang dimusuhin semuanya? Kok belum tahu beliau bela sendiri sampai beliau di sidang kan oleh yang lainnya bilang saya dan kata ya kenal saya kenal baru juga kan tahun 70-an ya beliau masih ke Kompas naik Vespa, nggak terbayangkan Gus Dur naik Vespa ke sana ngetek kita godain anak-anak mudanya waktu itu saya masih muda ini apa? Jaketnya disembunyiin supaya aman di situ nanti nyari jaket karena kita tanya-tanya dan lain sebagainya. Bayangkan saya sudah itu keluar dari bendara saya mau ketemu Gus Dur untuk mengucapkan terima kasih. Waktu itu ada seminar teater dengan saya nunggu beliau lewat, saya cium tangan, beliau jalan aja. Sakit hatinya saya kayak apa? Aduh, Gus Dur ini kok ya nggak kenal sama saya. Jalan aja, sampai lucu baru mulai. As kalau ambumu aku yang ngerti. Ya, tapi ya dari sokong dari itu. Maksudnya digugat juga boleh. Ketika puasa, saya dipanggil ke Ganjur. Ada anak-anak juga, saya kira ada teman-teman wartawan tadi yang meliput waktu itu ada. Gus Dur dengan neneknya bilang, As, kamu kasih tausiah deh ke anak-anak. Gus, tausiah itu apa Gus? Stoknya pemain ngomong mengenai ke sana. Gus, saya dulu 5 tahun kena, kontrol kena lagi, Gus Dur yang bedain lagi, mau nggak? Enggak. Sekarang kamu udah harus belajar. Itu Gus Dur. Selesai itu saya cuma ngomong bapak-bapak itu satu lagi ternyata didengar oleh Gus Dur. As, bagus tuh omongan kamu. Ya lumayan lah Gus, karena saya baca bukunya Gus Dur bilang bahwa membela kemiskinan itu kurang ajar menyenangkan, selalu menyenangkan. Nah itulah sebabnya sekarang pun saya pengen PKB ini mengusulin ada hari Gus Dur. Hari Kartini, nah sekarang harus ada tuh hari Gus Dur. Hari ibu kan masih nggak personal, ibu keseluruhan ini hari Gus Dur. Kenapa? Ada banyak tadi disampaikan, tentu ada banyak bagian-bagian yang sudah bisa kita terjemahkan, tapi lebih banyak lagi yang belum bisa kita terjemahkan. Karena sosok Gus Dur ini nantilah akan jadi buku pelajaran di sekolah minggu yang Kristen itu, di Bina Iman yang Katolik itu. Satu-satunya yang percaya saya Katolik itu cuma Gus Dur. Saya sendiri belum percaya bahwa saya itu Katolik Gus Dur. Karena kalau ngomong selalu dikatakan kalau saya ngapa-ngapain udah nggak apa-apa. Aswendo itu adalah NU yang dititipkan di Katolik. Ya, beliau saya nanya dan saya tanya, saya terima kasih Gus. Karena Gus Dur yang lebih percaya saya Katolik dibandingkan saya. Sekarang nah, kelebihan yang luar biasa ini ada bagian-bagian yang saya bahkan menceritakan sekarang aja saya masih takut. Mungkin saya bilang mungkin kita masih harus ada hari bebas gitulah, kayak Car Free Day gitu. Jadi kita kumpul begini, beliau-beliau ini ngomongin tentang Gus Dur, tanya jawab yang kira-kira mustahil diomongin sebenarnya, diperingatin sebagai hari Gus Dur gitu. Itu nggak ada. Beliau itu cuma satu katanya, satu-satunya orang Indonesia di atas kali ada di atasnya ada. Jangan pernah lagi 5 tahun nih saya kenal. Bukan karena uniknya luar biasa dan itu benar. Saya merasa dekat itu dalam pengertian benar. Bayangkan dimusuhin sak Indonesia yang tidak Gus Dur dan saya tidak begitu kenal dekat itu enggak, kecuali ya goda-godain gitulah karena
Dia kalau ngambil honor itu satu-satunya penulis yang honornya menentukan sendiri itu cuma Gus Dur sama Pak Kaya. Dia kalau ngetik di Kompas atau di Tempo dimuat itu honornya dia Gus Dur bisa ngarani sendiri dan nggak pernah dalam jumlah duit itu nggak kamu bantu ini. Pernah saya juga waktu itu bener yang monitor itu, kamu wawancara saya dong, ngapain Gus? Udah wawancara aja supaya dapat honor. Beliau yang menentukan pertama kali langsung itu dapat honor beliau. Berapa Gus? Itulah ada korban tsunami itu di Banyuwangi, kamu bantulah. Iya, kenapa dibantu begitu Gus? Kamu gila apa gimana sih? Marahin saya. Kenapa Gus? Banyuwangi itu aku semua, tahu nggak kamu? Oh iya Gus ya. Tapi yang hebat ketika saya membantu ini pemenang kuis TTS, kan tiap minggu ada monitor waktu itu paling jago, paling banyak duitnya. Dia bilang enggak, kamu bantu dari sini, kamu ngapusi dari sisi yang lain. Saya menceritakan ini semuanya dan mengusulkan ada bagian-bagian yang kita semua tidak tahu. Dan ini Gus Dur seperti tadi katakan, iyalah PKB cuma menang pinter aja ngadain ini. Gus Dur milik semuanya merasa terlindungi, semuanya merasa ini. Dan ini yang luar biasa, membuat kita dirasa. Kalau tadi dikatakan, diceritakan semuanya intinya begitu. Saya pernah wawancara beliau sudah jadi presiden dan ngomongin yang aneh-aneh. Gus, saya rekam ini Gus. Jawabannya Pak, itu kan tanggung jawab kamu. Itu kamu tanyakan atau tidak, itu tanggung jawab kamu, bukan saya. Itu kemudian saya cadang, ini yang dibutuhkan, ini yang dibutuhkan. Hanya sedihnya saya kalau saya ingat-ingat itu, saya itu sama beliau selalu cium tangan. Terakhir dia nggak mau. Jangan Mas, nggak apa-apa Pak. Nggak apa-apa Gus. Kamu juga tahu. Kamu cium tangan saya itu sakit. Karena itu sakit. Bayangkan untuk mendapat kehormatan, rasa gembira, nikmat aja beliau menderita. Dan pastilah Tuhan begitu mencintai Indonesia ini sehingga Gus Dur diberikan untuk kita dengan segala macam kehebatan dan penderitaan. Terima kasih.